Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi bersama saya, Sri Wulan Anggraini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita like and subscribe ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas pembelajaran Bahasa Indonesia dalam gamitan kurikulum 2013. Adapun indikator di dalam mata pelajaran ini, di dalam materi ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perubahan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan dan pembelajaran berbasis pada teks. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis pada teks. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, sekarang saya mau tanya, apakah kalian mengetahui kedudukan Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013? Apakah sama kedudukannya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Oke, baik, kita akan bahas pada materi ini. Nah, sebelum kita bahas kedudukan Bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih perbedaan Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 dengan KTSP. Oke, baik, pada KTSP, kurikulum KTSP ya, Bahasa Indonesia itu, mata pelajaran Bahasa Indonesia itu dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Artinya, Bahasa Indonesia di dalam KTSP itu terpisah dari mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lainnya dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Jadi, mata pelajaran Bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 ini sifatnya adalah tematik integrasi ya dengan mata pelajaran yang lainnya, dan dia terintegrasi juga oleh kompetensi dasar dan kompetensi inti ya, dimana di dalam kompetensi inti itu adanya di setiap kelas ya. Semua mata pelajaran sama kompetensi intinya, yaitu ada kompetensi inti agama ya, spiritual, ada kompetensi inti sosial, ada kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Oke, berikutnya perbedaan yang kedua, di dalam KTSP Bahasa Indonesia itu adalah sebagai pengetahuan. Nah, artinya materi di dalam KTSP itu, materi Bahasa Indonesia itu sifatnya lebih pada pengetahuan tentang kebahasaan ya, sifatnya lebih struktural ya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia KTSP itu ya sifatnya masih struktural, seperti mempelajari tanda baca, ejaan, imbuhan. Nah, itu berbeda dengan kurikulum 2013, bahwa Bahasa Indonesia itu lebih menekankan sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Ya, jadi Bahasa Indonesia itu di dalam kurikulum 2013 tidak hanya menempatkan sebagai pengetahuan saja, tapi lebih pada penggunaannya itu seperti apa sih? Ya. Dan di sini ada carrier of knowledge. Apa itu carrier of knowledge? Ya, carrier of knowledge itu adalah sebagai penghala ilmu pengetahuan. Nah, untuk membahas Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan, kita akan bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, ini menurut Muhammad Nuh bahwa Bahasa Indonesia itu dari dalam kurikulum 2013 menempatkan bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penghala ilmu pengetahuan? Di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah sebagai pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, artinya
bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, selain itu, buku-buku dari bahasa asing juga menjadi bahan ajar di sekolah itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk mengagi atau mendistribusikan satu topik ke topik yang lainnya atau sifatnya tematik terpadu. Nah, di dalam 2013 ini di mana pendekatannya itu menggunakan tematik terpadu ya, yang memadukan berbagai mata pelajaran. Nah, bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa penghubung untuk mengganti dari satu topik ke topik yang lainnya, atau dengan menggunakan teks bahasa Indonesia yang isinya mengenai materi yang akan dibahas selanjutnya, sehingga akan lebih mudah dan tidak kaku jika peralihan mata pelajaran ya. Jadi di sini tidak kaku karena di dalam seperti kita temukan di dalam teks siswa ya, buku siswa, biasanya di awal itu ada bacaan narasi tentang, misalnya temanya tentang organ gerak. Nah, tapi tidak langsung masuk pada materi organ gerak, tapi harus disesuaikan dengan konteksnya dulu gitu kan, disesuaikan dengan konteks siswa, seperti dengan cerita dulu gitu kan, dengan cerita ada anak kecil dengan hewan-hewannya. Nah, kemudian baru bercerita tentang organ gerak hewan. Nah, seperti itu. Jadi peralihan antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPA itu tidak kaku karena dimulai dengan teksnya itu ya, dimulai dengan cerita-cerita itu ya maksudnya. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu berbasis pada teks ya. Jadi jika kalian lihat buku siswa itu ya, kebanyakan atau semuanya itu ya berbasis pada teks ya. Biasanya itu teks yang kita temukan di dalam buku siswa itu ada teks cerita ya, terus ada teks eksplanasi, ekspositori, deskripsi, teks laporan, itu ada ya. Nah, di mana di dalam kurikulum 2013 itu teks itu tidak diartikan sebagai bahasa tulis. Nah, teks itu adalah ungkapan pikiran yang lengkap, yang di dalamnya ada situasi dan konteksnya. Jadi teks itu bukan cuma sebatas bahasa tulis aja, tetapi dia diungkapkan di dalam makna pikiran. Jadi sifatnya juga masih abstrak yang harus divisualisasikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, tentunya ini bahasa-bahasa yang kita keluarkan itu harus disesuaikan dengan situasi dan konteksnya. Nah, mengenai situasi dan konteksnya itu ada yang perlu kita perhatikan ya. Ada feel, tenor, dan mode. Oke. Nah, kemudian feel. Feel itu apa sih? Feel itu adalah topik atau kegiatan yang sedang berlangsung atau yang diceritakan di dalam teks ya. Nah, kemudian yang kedua, tenor. Tenor itu adalah pada perangkat simbolik yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan penulis dengan pembacanya atau pembicara dengan pendengarnya. Jadi di dalam tenor ini kita tuh selain kita mengungkapkan sesuatu, kita tuh harus bisa menyesuaikan kepada siapa kita berbicara ya. Terus kita juga harus berbicara apa di depan orang yang akan kita hadapi itu ya. Jadi mampu menghubungkan antara penulis atau pembicara dengan pendengarnya atau dengan pembacanya ya. Kemudian mode. Yang ketiga, mode. Mode itu adalah saluran komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan apa yang dimaksud. Nah, jadi mode ini bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan gagasan kita tuh baik berupa tulisan ataupun lisan. Itu mode. Nah,
ketiga unsur ini ya, ini harus berjalan secara beriringan di dalam komunikasi atau yang disebut dengan register ya. Nah, register ini itu sangat penting bagi siswa di dalam memahami topik ya yang akan ditulis dan dibicarakan. Kepada siapa sih dia menulis atau berbicara, kapan dan apakah menggunakan bahasa tulis atau lisan. Nah, itu ya. Jadi kita kalau di dalam komunikasi itu mencakup 3 itu. Ada topik, feel ya. Kita tuh berbicara tentang apa sih? Itu. Terus kemudian kepada siapa kita berbicara ya, dan kepada siapa sasaran pembaca kita. Nah, itu tenor. Nah, kemudian kita harus menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa tulis ataukah bahasa lisan? Itu adalah mode. Nah, oleh karena itu, di dalam kurikulum 2013 ini memiliki sifat yang holistik. Ya, ini dapat dilihat melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan indikatornya itu mencakup kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, dapat kita lihat dalam kegiatan proses pembelajaran, siswa itu belajar memahami konsep ya, berlatih menggunakan bahasa secara tepat ya, serta menentukan sikapnya terhadap lingkungan secara simultan melalui berbagai jenis teks yang dipelajari. Jadi kegiatan itu berjalan secara simultan antara kognitif, keterampilan dengan sikap. Ya, jadi siswa itu harus tahu dia mau ngomong apa, konsepnya apa, topiknya apa. Ini berhubungan dengan kognitif ya. Kemudian dia harus berbicara seperti apa ya, berarti dia harus berlatih menggunakan bahasa secara tepat. Ini termasuk keterampilan. Setelah itu juga dia harus bisa menentukan sikap yang seperti apa sih yang saya lakukan kalau saya berbicara di lingkungan. Nah, ini termasuk ke dalam sikap itu ya. Jadi di dalam kurikulum 2013 itu sangat kompleks dan holistik pembelajarannya. Oke, berikutnya, kenapa sih bahasa Indonesia itu berbasis pada teks? Oke, jadi latar belakang bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 itu berbasis pada teks, yaitu karena siswa yang ada di Indonesia ini menurut penelitian yang ada di PICA ya, jadi dia tuh, jadi organisasi itu ya menemukan bahwa siswa yang ada di Indonesia itu masih memiliki kemampuan berpikir yang rendah. Nah, karena hasil penelitian yang sangat tidak menggembirakan itu, akhirnya terjadilah perombakan kurikulum ya. Ini terutama untuk bahasa Indonesia ya. Nah, kenapa berbasis pada teks? Karena teks itu adalah berhubungan dengan bahasa. Bahasa itu adalah sarana berpikir. Nah, kita tuh kalau mau menilai orang pun ya dilihat dari bahasanya pun kita tahu ya bagaimana tingkat kemampuan berpikirnya. Jadi bagaimana melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu harus berbasis pada teks ya. Jadi siswa itu dilatih dimulai dari SD sampai perguruan tinggi dengan menggunakan teks ya, karena teks itu bukan cuma tulisan saja, tetapi di dalamnya itu ada makna yang harus dipahami, dan bagaimana cara memahaminya yaitu harus menggunakan berpikir itu ya. Nah, di bagian ini menjelaskan bahwa bahasa itu ya terbentuk dari makna dan bentuk. Nah, makna ini adalah sifatnya masih abstrak ya, yaitu pikiran atau konsep. Kemudian kalau bentuk itu dia sifatnya lebih visual, yaitu bunyi, lisan, dan huruf ya. Jadi makna itu terbentuk bahasa itu terbentuk dari 2, yaitu dari makna dan bentuk. Nah, kedua ini harus berjalan secara beriringan. Tidak boleh
hanya satu saja ya. Kalau cuma makna saja berarti orang lain tidak mengerti apa maksudnya karena tidak divisualisasikan. Begitupun kalau kita hanya punya bentuk saja tapi tidak punya makna, cuma bunyi aja tapi kita juga tidak mengerti apa maksudnya gitu kan. Oke. Nah, oke. Oleh karena itu, makna dan bentuk harus berjalan secara simultan ya. Namun di antara kedua unsur ini, unsur maknalah yang merupakan unsur utama ya. Sedangkan bentuk hanyalah representasi dari pikiran. Nah, oleh karena itu, bahasa menjadi sarana pembentuk pikiran manusia yang memiliki kemampuan berpikir secara sistematik, terkontrol, empirik, dan kritis ya, atau kita sebut sebagai kemampuan berpikir metodologis ya. Nah, sementara itu pemikiran metodologis ini kita dapat capai melalui pendekatan saintifik ya, melalui pendekatan saintifik ya, dimana kita capai itu di dalam pendekatan saintifik ya. Di dalam kurikulum 2013 kan menggunakan pembelajarannya adalah pendekatan saintifik. Nah, dimana pendekatan saintifik itu ada tahapannya, ada mengobservasi, mempertanyakan, menganalisis, dan melaporkan. Nah, semua itu dapat dicapai melalui teks ya. Jadi teks ini ada di buku siswa ya, baik SD maupun sampai pada perguruan tinggi ya. Teks itu ada teks tunggal dan ada teks majemuk. Nah, kalau teks tunggal itu ya, teks tunggal atau genre mikro itu merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis yang ada. Nah, genre mikro ini lebih mendetail dan dalam penjelasannya ya, karena jenis mikro ini contohnya seperti deskripsi, eksplanasi, eksposisi, prosedur, dan diskusi. Nah, sedangkan genre makro ya, ini dia di dalam satu teks itu terdiri dari berbagai jenis teks ya, termasuk di dalamnya yaitu ada misalnya contohnya ada ulasan buku, laporan, proposal, dan artikel ilmiah. Ini termasuk ke dalam genre makro. Oke, berikutnya bagaimana sih kita mengaplikasikan di dalam pembelajaran berbasis pada teks ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membangun konteks, yang kedua adalah membentuk model atau pemodelan, yang ketiga adalah membangun teks bersama-sama, dan yang keempat adalah mengembangkan teks secara mandiri. Oke. Baik, di sini yang tahap yang pertama adalah membangun konteks. Nah, di mana di dalam tahap membangun konteks itu adalah tahap membangun konteks ini digunakan guru dan siswa untuk mempersiapkan siswa untuk masuk ke pelajaran yang akan diberikan, atau kita sebut dengan apersepsi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita stimulus dulu siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan gambar itu ya. Nah, tujuannya dari tahap membangun konteks ini adalah membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan siswa mengenai topik yang akan mereka tulis atau bicarakan. Nah, di tahap ini juga dapat dimulai dengan kegiatan mereview pembelajaran minggu lalu atau mengajak siswa untuk menyelami ranah pelajaran yang akan diberikan ya. Dimana kegiatan ini dapat dilakukan melalui tanya jawab, cerita ulang, atau diskusi. Berikutnya adalah tahapan berikutnya, pemodelan. Nah, pemodelan ini merupakan tahap awal pengenalan model teks yang diberikan. Biasanya tahap ini guru memberikan model genre atau tipe teks tertentu yang ideal, lengkap dengan tujuan sosial, tahapan, dan ciri kebahasaan. Nah, kegiatan guru ini di dalam tahap pemodelan itu
biasanya guru itu dapat mendemonstrasikan kepada siswa mengenai menulis teks dari depan kelas ya, sehingga siswa itu dapat mengetahui bagaimana guru menulis, merevisi dan mengedit tulisannya. Ya, atau siswa juga atau guru juga bisa menyajikan dengan membaca teks, kemudian diikuti oleh siswa ya, bagaimana sih cara membaca yang baik seperti apa itu ya. Nah, di dalam langkah ini biasanya siswa itu didorong untuk meningkatkan rasa ingin tahu dengan memperhatikan simbol, bunyi, tata bahasa dan makna. Ya. Jadi di sini di dalam tahap pemodelan itu guru harus bisa menampilkan yang terbaik, karena kita harus bisa memberikan model dan contoh yang baik untuk siswa, bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita harus menulis, membaca itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membangun teks bersama. Nah, di dalam membangun teks bersama ini yaitu menyusun teks bersama masih dalam kegiatan mencoba, menalar, dan mencipta secara kolaboratif yang dilanjutkan dengan menyaji. Nah, peserta itu menggunakan hasil eksplorasi model-model teks untuk membangun teks dengan cara berkolaborasi dalam kelompok. Nah, biasanya kegiatan di dalam membangun teks bersama itu guru itu bertanya. Contohnya itu guru bertanya, mendiskusikan, dan menyunting teks yang disusun oleh seluruh anggota di kelas ya, kemudian menyajikan di papan tulis itu. Atau kegiatannya yang kedua adalah pembuatan kerangka teks. Nah, pembuatan kerangka teks itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama itu ya. Nah, kegiatan ini juga dapat dilakukan secara berulang ya, dengan mencari sumber di perpustakaan, media, internet, observasi lapangan, dan interview narasumber secara kelompok. Nah, kemudian nanti siswa juga mempunyai catatan kepustakaan, catatan lapangan, dan hasil interview yang ditulisnya menjadi sebuah teks ya, dengan gender yang utuh secara bersama. Oke. Berikutnya, tahap berikutnya adalah membangun teks secara mandiri. Nah, membangun teks mandiri ini merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang mengakumulasikan antara kegiatan membangun teks dengan segala isinya. Nah, siswa ini akan bekerja secara mandiri, mulai mencari sumber di perpustakaan, media, internet, observasi di lapangan, interview narasumber ya, untuk memperoleh data yang akurat, untuk membangun teks secara mandiri. Kemudian siswa juga akan mempunyai catatan kepustakaan ya, sama seperti tadi yang dilakukan membangun teks secara bersama-sama, tapi ini bedanya adalah melakukan teks secara mandiri ya. Siswa juga mencari sumber di perpustakaan, kemudian di lapangan ya, interview narasumber juga. Nah, kemudian nanti siswa itu hasil yang dia peroleh itu dicatat ya menjadi sebuah teks, kemudian juga bisa nanti dia komunikasikan. Nah, di dalam komunikasikan itu juga siswa tidak hanya menampilkan pengetahuannya saja, tapi menampilkan sikapnya juga, itu seperti apa itu. Jadi semuanya itu pembelajaran berbasis pada teks itu berjalan secara simultan antara kognitif, keterampilan dengan sikap juga itu. Kemudian nah ini adalah salah satu contoh implikasi pembelajaran berbasis teks di SD. Nah, tadi kan tahapannya ada 4 ya. Ini contohnya nih. Untuk tahapan pertama, membangun konteks. Nah, aktivitas gurunya itu di dalam membangun konteks itu contohnya adalah guru menyajikan gambar yang terdapat dalam teks. Nah, kebetulan ini adalah materinya saya ambil dari kelas 5, subtemanya tentang organ gerak hewan ya.
Jadi ini di dalam tahap membangun teks itu aktivitas guru adalah menyajikan gambar yang terdapat dalam teks. Nah, kemudian aktivitas siswanya adalah mengamati. Ya, siswa mengamati secara seksama gambar cerita yang terdapat pada buku siswa. Jadi guru menyajikan gambar dan siswa mengamati gambar. Itu ya. Oke. Kemudian di dalam membangun teks juga, setelah itu juga guru meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Jadi dari hasil amatan gambar itu guru ingin meminta siswa itu mengkomunikasikan atau membacakan hasil pengamatannya, kemudian nanti siswa itu dapat menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengamatannya secara tertulis ke dalam kolom yang tersedia pada buku itu. Nah, kemudian di tahap pemodelan. Nah, ini biasanya di tahap pemodelan ini sudah di kegiatan inti. Nah, di dalam tahap pemodelan ini langkahnya itu guru menyajikan teks gerak ikan di air. Nah, di sini aktivitas gurunya, guru menyajikan teks, kemudian siswanya adalah siswa diminta membaca teks tentang gerak ikan di air. Ya, oke, sinkron ya. Kemudian pemodelan yang kedua adalah guru bertanya mengenai teks yang dibaca siswa. Kemudian nanti siswa menjawab pertanyaan guru. Nah, ini kenapa disebut tahap pemodelan? Karena di sini guru menyajikan teks, kemudian juga siswa diminta membaca teks. Jadi benar-benar siswa itu diperkenalkan teks yang dibacanya, gitu kan. Jadi ini juga di tahap ini guru juga bisa untuk membaca teks, atau siswa juga diminta untuk membaca teks, silakan. Jadi nanti ketika siswa membaca teks, ketika ada yang salah, ya guru dan siswa pun harus bisa merevisi di mana letak kesalahannya, itu kan. Itu. Jadi siswa itu harus bisa mengevaluasi ya di mana letak kesalahan membacanya, menulisnya itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membangun teks bersama. Nah, di dalam membangun teks bersama ini kegiatannya adalah untuk guru menuliskan kata-kata yang sulit yang terdapat dalam teks ya. Kemudian untuk siswa mendata kata-kata yang sulit. Nah, berikutnya guru meminta siswa untuk berkelompok mengerjakan kata-kata yang sulit. Jadi guru meminta siswa untuk menyelesaikan ya kata-kata yang sulit itu. Bisa nanti mereka itu untuk mencari jawabannya itu bisa ke perpustakaan, mencari di internet ataupun narasumber, itu silakan. Nah, kemudian nanti siswa itu mencari jawaban secara berkelompok dengan berbagai sumber itu ya. Kemudian tahap yang keempat adalah membangun teks secara mandiri. Nah, ini kegiatannya adalah guru meminta siswa membuat karangan mengenai hewan peliharaan ya. Jadi siswa itu sudah mendapat materi tentang organ gerak, terus kemudian teksnya seperti apa. Nah, barulah tahap yang keempat adalah guru meminta siswa untuk menulis teksnya secara mandiri atau menulis karangan cerita ya. Nah, ini biasanya sih karena tadi subtemanya adalah organ gerak hewan, jadi ketika membangun teks secara mandiri ya siswa itu membuat teks cerita itu tentang hewan peliharaan itu ya, atau contohnya boleh yang lain, mau kelinciku, kucingku, dan lain sebagainya itu ya. Oke, sekian, terima kasih untuk mata kuliah hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.